Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat, kalian telah naik di kelas 9. Selamat datang di kelas 9 yang baru di MTS Perguruan Mu'alimat Cukir Jombang tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian lebih semangat pada tahun ini. Untuk mata pelajaran IPA, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh madrasah, kita akan belajar IPA setiap hari Sabtu pada jam ketiga. Tim pengajar untuk kelas 9 ada 2, yaitu saya, Ibu Yulia Ika, dan Bapak Sohib Anwar. Kegiatan pembelajaran IPA nanti akan diisi dengan materi dan juga penugasan. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa berupa foto atau video atau slide PowerPoint atau juga bisa dalam bentuk dokumen Word dan PDF. Penilaian yang kami lakukan adalah dengan tugas mandiri dan juga ujian. Tugas mandirinya mohon dikumpulkan tepat waktu. Untuk sumber belajar bagi para siswi, yang utama adalah materi dari Bapak dan Ibu Guru. Dan bisa ditunjang dengan buku-buku yang kalian punya. Atau bisa juga dari internet. Yang terpenting adalah sesuai dengan materi yang kami berikan. Kemudian, selama masa pandemi COVID-19 ini, materi kelas 9 diperingkas berupa materi esensial yang penting-penting saja. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada manusia, kemudian pewarisan sifat pada makhluk hidup, dan kelistrikan yang berupa listrik statis dan dinamis. Bab pertama yaitu sistem reproduksi manusia. Nanti yang akan dipelajari di sini adalah yang pertama pembelahan sel, kemudian yang kedua struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Ini nanti terbagi menjadi beberapa pokok bahasan, yaitu ada organ reproduksi, kemudian proses spermatogenesis dan oogenesis, proses menstruasi dan juga kehamilan. Selain itu, nanti ada juga kelainan dan penyakit dan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kita awali dulu dengan pembelahan sel. Apa itu sel? Apakah kalian masih ingat? Iya, benar. Sel itu merupakan unit kehidupan terkecil dalam tubuh kita atau umumnya dalam tubuh makhluk hidup. Pada saat kalian kelas 7, kalian telah mengamati selapis tipis bawang merah. Nah, di situ kalian bisa menemukan ada kotak-kotak kecil. Nah, satu kotak kecil itu merupakan satu sel. Atau bisa juga melewati gambar ini. Ini gambar sebuah jempol, kemudian diperbesar kulit dari jari jempolnya itu. Ternyata kulit jari jempol itu berlapis-lapis. Pada saat diambil satu, diamati di bawah mikroskop, ternyata di dalamnya ada bulatan-bulatan yang sangat banyak. Nah, satu bulatan ini merupakan satu sel. Tahukah kamu, pada manusia dewasa, sel penyusun tubuhnya kurang lebih ada 200 triliun. Padahal manusia itu berasal dari satu sel, yaitu satu sel zigot. Dari satu sel bisa berkembang menjadi 200 triliun sel. Bagaimana caranya? Tentunya karena terjadi pembelahan sel. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, begitu seterusnya sampai dengan sangat banyak. Sekarang pertanyaannya adalah,
Mengapa sel mengalami pembelahan? Ada beberapa fungsi pembelahan sel. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua adalah untuk perbaikan, dan yang ketiga adalah untuk proses reproduksi. Jadi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan juga proses reproduksi atau perkembangbiakan. Yang pertama, sel-sel itu membelah digunakan untuk pertumbuhan. Jadi dengan selnya tambah banyak, kita bisa bertambah tinggi, bertambah besar. Misalnya telinga kita dari dulu kecil, sekarang menjadi besar. Daun-daun ada yang kecil, kemudian dia bertambah lebar, dan sebagainya. Itu terjadi karena sel-selnya bertambah banyak. Kemudian, sel-sel itu membelah. Hasil pembelahannya akan digunakan untuk perbaikan. Jadi digunakan untuk memperbaiki jaringan atau organ-organ yang rusak. Misalnya, kita jatuh, kemudian kulit kita terkelupas. Berarti ada kulit yang hilang, ada sel-sel kulit yang hilang. Nah, itu harus diperbaiki. Oleh sebab itu, sel-selnya akan membelah, membentuk sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak tadi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Ini digunakan untuk pembentukan sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, ini nanti akan sangat penting agar setiap makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan yang baru. Menurut Mr. Rudolf Virchow yang menyatakan tentang teori sel, beliau menyatakan bahwa sel yang ada, sel hidup yang ada itu berasal dari sel sebelumnya. Omne cellula e cellula. Jadi setiap sel hidup yang sudah ada itu berasal dari sel sebelumnya. Jadi sel sebelumnya akan membelah dan membentuk sel yang baru. Sebelum kita mempelajari pembelahan sel lebih lanjut, saya akan memberikan konsep-konsep penting yang bisa membantu kalian untuk memahami proses pembelahan sel. Yang pertama, setiap individu itu memiliki banyak sekali sifat, baik yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat atau berada di dalam tubuh. Sifat-sifat ini ditentukan oleh gen. Satu sifat itu ditentukan oleh satu gen. Pasti karena sifat kita banyak, berarti gen kita juga banyak. Nah, gen yang banyak ini akan tertata rapi di dalam kromosom yang berada di dalam inti sel. Nah, ini kemudian kalau kita bisa lihat, ini ada inti sel, di dalamnya ada kromosomnya. Pada kondisi yang normal, ternyata kromosom itu bentuknya seperti benang kusut. Nah, seperti ini. Kemudian, pada saat sel itu akan membelah, kromosomnya akan memendek dan menebal, sehingga bentuknya seperti pita, seperti ini, lebih bagus. Dan di dalam kromosom itu tertata rapi ada gen-gen. Di sini saya lukiskan dengan gen 1 sampai dengan gen 6. Kemudian di dalam tubuh kita itu ada dua macam sel, yaitu sel tubuh atau sel somatik dan sel gamet. Sel tubuh itu contohnya sel kulit, sel otot, sel darah, pokoknya yang ada di dalam tubuh. Kalau sel kelamin atau sel gamet, ya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina.
Nah, ini gambaran sel tubuh dan sel kelamin. Jadi misalnya ada sel tubuh kita, ini kita ambil satu, kemudian sel kelaminnya diambil satu. Ternyata di dalam sel tubuh itu ada kromosomnya, sel kelamin juga ada kromosomnya. Hanya saja perbedaannya, kalau pada sel tubuh itu kromosomnya berpasangan, kalau sel kelamin itu kromosomnya tidak berpasangan. Nah, sekian pengantar materi untuk pertemuan pertama ini. Nah, ini tugas kalian adalah menuliskan perbaikan apa saja yang ingin kalian lakukan di kelas 9 ini, khususnya pada saat belajar IPA. Terima kasih. Assalamualaikum.